Ya, bisa jadi karena tergenapi, kecerdasan dihilangkan, kemampuan berpikir dilenyapkan. Bisa jadi sehingga ya foto orang yang bukan Yesus pun dianggap Yesus. Bisa jadi. Ngomong sama Bang Juma. Ya, gimana Blah? Assalamualaikum. Jadi gini ya teman-teman muslim ya, jangan, tolong dengerin dulu, jangan memancing, izin dulu, jangan memancing Banyuma menjawab terlalu jauh, nanti monolog ya. Kita jawab sebagaimana tertulis saja gitu ya. Oke, jangan minta pendapat yang terlalu jauh. Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bang Juma. Blah. Kenapa sih kalau Oten itu kalau mau masuk Islam nih diam-diam, tapi dia tuh kayaknya takut sekali ketahuan sama teman-temannya, sama orang gereja lah kayak gitu. Ya, mungkin karena mereka takut terintimidasi, tertindis terasi. Iya, kayak itu kayak maunya diam-diam, itu maunya ditutupin gitu. Mungkin takut itu tadi, takut menyebutnya yang terulang-ulang lagi. Kebanyakan sih ya. Kebanyakan yang kita temui di lapangan itu karena ketakutan. Betul, ketakutannya itu disebabkan karena ancaman, takut kemudian pengusiran, takut tidak ada warisan. Ya, intinya di situ. Iya sih, itu saya pengalaman ini apa namanya, pacar anak saya itu. Dianya kan ke ini sunat, tapi maksudnya itu katanya kalau sunat itu diam-diam aja, nanti takutnya pada tahu. Kan kita kan seneng sih walaupun udah mau masuk Islam gitu. Tapi dianya kayak nggak seneng kalau ketahuan gitu. Iya, itu dia, takut. Ya mungkin karena apa ya? Ya itu tadi, bukan mungkin sih ya, alasannya karena mereka menghindari sesuatu yang tidak mengenakan yang bakal diterima dari keluarganya. Ini saya jawab yang biasanya Mbak kita dengarkan, takutnya adalah pertama, takut diusir dari keluarga, takut dikucilkan, takut dihilangkan hak warisnya, takut kehilangan pekerjaan. Tapi kesimpulannya yang kita edukasi itu kepada mereka, khususnya Banyuma sering edukasi, jangan takut hal duniawi, takutlah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka takutnya kepada Allah, hilang semua ketakutan di lingkungan dia. Itu edukasi kami, Mbak. Benar. Benar, Bang. Terjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Mbak Neng. Udah terjawab ya, Mbak Bia? Mbak sampai sini, Mbak Bia? Ya, sudah, Bang Andi. Bang Juma, salam Bang Juma ya. Iya. Kasih ya, saudariku ya, sehat selalu ya. Amin, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Kapan Bang ke Prabu Mule Bang, ke Palembang Bang? Palembang, Kalimantan Ya, Selatan. Wih, Palembang Sumatera Selatan Bang. Hah? Palembang Sumatera Selatan Bang. Oh, Sumatera Selatan, oke. Iya, Baik, banyak pempeknya Bang. Oh iya, betul. Kan terkenal kota penghasil empe-empe itu kan. Iya, Apa tapi itu? hati-hati Balikpapan. Bang, di sana bahaya Bang. Banyak kapal selam juga dimakan Bang. Ya, pempek kepala selam. Jadi begini Mbak Bia. Ya. Mereka ini yang sudah mualaf banyak mengalami hal demikian, diusir dari keluarga, diberhentikan dari pekerjaan, bahkan mereka beribadah dilecehkan di dalam rumahnya sendiri. Nah, ini memang ujian bagi seorang mualaf. Tentu kita sebagai umat Islam, mualaf itu ada haknya. Ya, mari kita saling bergotong royong, bekerja sama, yang membantu mereka yang sedang kesulitan, yang baru memeluk Islam itu intinya, Mbak. Oke? Bener Bang. Jadi ya, kalau makan kepala selam, makan satu, ingat mualaf juga, sisain satu buat dia gitu loh.
Benar, benar. Nah itu. Oke, lanjut. Oke. Oke, Bang. Masih mau dengerin, Sudah, Bang? Mbak. Boleh kan? Iya di Udah. bawah ya, ada Kristen mau naik soalnya. Oh iya iya iya, oke oke, turunin, Mbak. Oke oke oke. Assalamualaikum Bang Andi semua. Selamat siang Juma. Selamatkan siang paman. Ya, kamu kan udah pernah saya ulang kan disuruh, tapi itu nggak usah kita bahas di sini, lalu kalau nanti. Syahadat lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah Ibarat wa ya, asyhadu kamu akui dulu. anna Muhammadar Kamu Rasulullah. Ini hotel ini kalau orang bersyahadat kenapa dia panas kupingnya ya mendengarkan ya Bang Juma? Kok turun Assalamualaikum Bang Bang Andi itu? Juma. Nah dulu Bang Mbak, Andi ini semuanya. hotel-hotel ini kalau orang Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Juma, ini hotel-hotel ini kalau orang dengar syahadat kenapa kupingnya gatal ya? Kenapa ya? Gatal banget tuh kuping mendengarkan syahadat. Kenapa ya? Orang sakit, Bang Andi. Orang sakit. Oh sakit. Orang seperti si Randy ini, jangankan dibacakan ayat kursi, dilempar kursi juga nggak akan bisa. Susah. Orang udah sakit kok. Mau gimana orang udah Kursinya sakit? yang lewat. Iya. Mau diskusi iya. baik-baik nggak bisa, ya kan? Nggak literasi nggak punya. Satu-satunya ya menghina, nggak ada lagi. Menghina. Masuk ke oknum nanti, gitu. Ya iya iya. iya. Ini Oh paman banget sih lo Tina si Randy ini Lopez kayaknya lu naik teman lagi. baik deh sama dia. Ya dia keluaran RSJ kok, keluar sakit jiwa itu. Lu yang keluarin. Lu yang keluarin. Halo Lu Bang yang Suma. keluarin. Wah Halo Bang Suma. si Lopez naik lagi nih kayaknya nih. Iya iya Bang, ini tadi saya dari roomnya Bang Edis bilang mau debat sama Bang Zuma. sorry, saya kan ini scroll kan naik aja, tuh Bang. Jadi Bang Edisnya undang sama Zuma bilang pergi ke roomnya. Ini aja kasih tahu Coba. gini aja. Saya bayarin dia di mana berada, saya ongkosin dia, saya kasih dia honor debat terbuka di Jakarta. Pasti Suruh kan dia dia nggak mau itu Bang. suruh dia minta ongkos berapa, saya tanggung. Bagaimana? Itu betul Bang, maksudnya pasti dia nggak mau itu. Ya kenapa nggak mau? Soalnya kan dia bilang takut, pernah di debat bilang takut darah halal apa itu gak tahu lagi, pernah dia ngomong kayak gitu. Debatnya di kantor polisi, aman, mau nggak? Nah, semua tergantung dari dia Bang. Kalau Ya mau udah, debatnya coba kau turun, tanya sama dia, debatnya di kantor polisi dijamin aman, digaji, dikasih enggak, ini kan dia lagi Ya udah organ tuh, turun Bang. dulu, Dia udah nggak tahu pakai masker juga. turun, tahu turun, temui dia, debatnya di kantor polisi, aman terkendali, nggak ada bersentuhan-sentuhan fisik. Saya bayarin dia ongkosnya, debat terbuka, kita live-kan di syuting. Ya, sana tanyain. Kita tunggu jawabannya. Lanjut yang lain. Ya, Bang Andi maaf minta ininya ke Bang Juma. Bang Juma, apa kabar? Baik. Saya Teneng dari Sukabumi. Salam semuanya. Semuanya sehat-sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Bang Juma maaf minta edukasinya sedikit aja. Begini, ketika kendala saya berdakwah di jalan di lapangan, ada dua orang oten bertanya ke saya begini, kenapa umat Islam tidak boleh makan babi? Saya kan AUU ya nggak tahu yang namanya PL sama PB. Tolong edukasinya Bang Juma, saya tulis. Ya, kalau umat Islam kenapa nggak makan babi? Karena dilarang. Al-Quran melarang kita, jangan engkau makan babi, makan bangkai, dan seterusnya. Dan Yesaya 66, nomor 16-17, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Kami umat Islam takut dibakar. Itu aja, sederhana. Balik tanya, kenapa kalian makan babi?
Sedangkan kitab yang Anda genggam melarangnya untuk memakan babi, bahkan mengancam orang-orang yang makan babi dengan dibakar api sampai mati. Yesaya 66 nomor 16 nomor 17. Siap Bang Juma. Terus saya kan tanya balik ya ke mereka, kenapa di Kristen boleh dibolehkan untuk makan babi? Katanya itu kenikmatan dunia, gitu katanya. Bilangnya gitu. Jadi Nah, kan itu kalau dia. udah kayak gitu, saya nggak bisa. Kalau Qurannya saya keluarkan, tapi untuk Bible-nya saya nggak tahu gitu loh Bang Juma. Kalau Adam makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk karena kenikmatan surga, dan dia keluar dari surga, lalu bagaimana orang yang makan kemudian apa yang diharamkan yang sudah ada di dunia disebut sebagai kenikmatan dunia bisa merasakan kenikmatan surga? Berarti betul kenikmatan yang mereka rasakan hanya sebatas dunia. Nanti setelah hidup berikutnya ya tidak lagi, alias mereka bukan lagi di surga. Iya. Terus mereka menanyakan katanya kenapa umat Islam beribadah seolah-olah mereka masuk ke surga untuk dicap tidak seperti Yesus sebagai juru selamat. Aduh saya betul-betul nggak tahu Biblenya Bang Juma. Tolong edukasinya. Terkait dengan babi tadi atau apalagi? Iya itu pertanyaan Bukan, kedua Bang. yang mereka tanyakan ke saya. Apa itu? Yesus Babi. juru selamat, Yesus juru selamat Iya. menurut mereka. Kenapa umat Muslim itu sholat, tapi intinya masuk ke surga itu insya Allah gitu loh Bang maksudnya. Oh, nah gitu iya betul. Nah, kalau yang terkait itu di dalam kitab mereka juga diterangkan 2 Yohanes 1 nomor 3 ya. Apa yang diterangkan di sana? 1 Yohanes 3 nomor 2 ya teman-teman. Di situ juga dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum pasti seperti apa keadaan kita kelak. Iya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Mereka juga belum pasti keadaan mereka. Dan tidak ada jaminan kepada Yesus, dari Yesus kepada mereka. Tidak ada. Suruh mereka nunjukkan di mana jaminan Yesus kepada yang mempertuhankan dirinya. Tak ada satupun jaminan Yesus. Nah, sedangkan Yesus mereka sebut sebagai juru selamat. Nah, bukan juru Kristiani, tetapi juru shalom, juru selamat. Islam artinya selamat, berarti Yesus juru Islam. Ada yang tahu nggak apa artinya Islam? Selamat. Islam artinya Selamat. selamat. Yesus juru Selamat juru Islam. juru Islam. Yeremia 29 nomor 11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Islam artinya Selamat. damai sejahtera, Sejahtera. juga selamat juga. betul. Berarti Allah sudah merancang Islam itu jauh sebelum baginda Rasul Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. menyempurnakan dinul Islam. Masya Sederhana, toh? Allah, hatur nuhun. Terima kasih Bang Juma. Saya tulis sama-sama. ya. Hatur nuhun, Ya. hatur nuhun Bang Handi, semuanya. Saya di bawah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lengkapi 1 dikit, Yohanes Bang. 3 nomor 2, belum tahu nasib mereka kelak seperti apa. Hai. Sedangkan Nggak terkait mengenai soal babi tadi Bang. Allah itu menciptakan makhluknya yang pertama. kenapa sebut babi? Tunggu. Kenapa sebut babi terus lihat fotonya bom? Kenapa? Dendam kali kau rupanya. Mirip Oh, Bang. mirip. Ada kakak. Allah Lanjut. Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu ya. Ada yang untuk dijadikan sebagai kawan seiman, saudara, itu adalah kita sebagai sesama umat Muslim. Allah menciptakan makhluknya itu ada yang untuk dimusuhi
Dilaknat, siapa dia? Iblis laknatullah. Dan Allah menciptakan makhluk itu ada untuk dihindari. Apa itu? Babi. Jelas itu sebagai ujian daripada kita. Nah, orang-orang Kristen ini lucu ya. Orang berhenti makan garam karena takut tekanan darah tinggi. Ini takut tekanan darah tinggi. Berhenti makan yang manis karena takut gula. Tapi kenapa mereka tidak takut sama Allah ketika Allah memerintahkan jangan pernah makan babi? Dia tidak takut sama Allah, tidak takut sama Tuhan. Itulah Kristen luar biasanya. Umat Muslim itu paling takut sama Tuhan. Kristen mana ada yang takut? Dilawan semua, ditubruk semua, dilabrak semua sama mereka, ya. Dan untuk Edis ini ya, Edis kita tahulah kelasan Edis itu seperti apa. Dewa ulangilah perkataan Dewa yang dulu. Bang Juma dulu itu sempat yang namanya mau bikin film layar lebar bang ya, layar lebar, di mana lebarnya itu dari Jakarta sampai Cirebon. Dan ini pemeran utamanya Edi Sidabutar. Tuh, saking baiknya Bang Juma menawarkan Edis sebagai pemeran utama. Padahal Dewa sempat protes sama Bang Juma. Bang Juma, kenapa harus Edis? Bukankah ada Mahadewa? Bukankah ada Bang Handi? Kenapa harus Edis? Karena Edis satu-satunya orang yang bisa memerankan film ini. Dewa tanya, apa nama judulnya? Apa nama judul filmnya Bang Juma? Nah, judul filmnya Ratapan Anak Monyet. Nah, itulah Edis ya. Lanjut Bang Juma. Izin Bang Dewa, ini Bang Juma minta izin, ini guru sending mau minta naik. Apa Bang Juma bersedia? Bang Juma? Nggak usah guru jadi. Dia siapa? Islam, Kristen? Nggak jelas ya. Dia penghujat Bang Juma itu. Islam atau Kristen bang? Kristen Bang. Dia penghujat Oh ya Bang sudah, Juma. silakan dinaikkan. Silakan. Mau Bang Juma? Ya silakan, kalau Kristen berarti dia mau belajar sama Bang Juma. Silakan. Oke. Tapi ini penghujat loh Bang Juma nih. Tapi ke Bang Biarin, Juma, namanya Kristen kan memang kayak gitu. Tuhannya aja mereka hujat kok. Iya. Tuhannya terkutuk, mati digantung di salib. Nah itu kan Tuhan mereka tuh. Mereka hujat sendiri Tuhannya kan ya. Tuhannya diumpamakan dengan domba. Itu Binatang Tuhannya dong. mereka. Binatang. Ayo Tuhannya silakan angkat digantung di bicara, salib. wahai penganut agama yang menghujat Tuhannya sendiri. Silakan. Permisi Bang Juma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Inotea dari Sentul. Salam buat Iya. Bang Handi, Bang Dewa, Mbak teman aku Mbak Rosi. Mau tanya Iya. boleh nggak Iya. sebentar? Ini kita lagi mau Ini mau berdebat diskusi dengan dulu, saudara ya. guru sendeng. Guru Apa sendeng. Guru sedeng. Ada Ya, guru sendeng di Inul, sini, ntar kita mau dulu ya. diskusi. Ya oke boleh. Tunggu ya. Ya, Iya. Tunggu. silakan guru sedeng. Apa kabar? Salam kenal. Ya, iya. Yang bisa membaca dulu lah kalau bisa diskusi. Kalau Juma belum bisa membaca nanti dulu. Oke, Yang baca bisa apa baca. ini? Ibrani kah? Yunani kah? Atau Al-Quran? Enggak, yang bisa membaca aja, membaca. Iya. Ini saya tanya Anda loh. Ibrani kah? Yunani kah? Atau Arab? Itu membaca nama aja yuk nggak paham yang tertulis. Nah itu coba. Apa? Membaca nama yang tertulis aja yuk nggak paham. Bagaimana mau membaca Oh, yang namanya lain? siapa? Di sini ada Bang Zuma, di sini ada Handi Selebes, ada Inul, ada Muhammad Miftah, ada Mahade, Yang ada Bang tertulis aja V, dulu baca. Masa nggak bisa membaca sih ya? Guru Sending. Oh, Guru Nah, itu Sending. baru. Oh, Guru Sending. Ya, sorry. Masa saya harus Saya belajar pikir dulu tadi Guru baca. Sendeng. Ya, lanjut. Ya. Ya udah. Jadi kalau salah huruf keliru Bang ya. Ya itu teknik dasar membaca dulu saya ajari Zumanya Oh kan iya. itu. Jadi kalau salah baca saja itu keliru, bagaimana kalau salah Tuhan ya kawan ya? Gimana dong? Itu tergantung orangnya bagaimana tafsirannya kan begitu. Oh, bukan tergantung orang ya, Tuhan ya Tuhan, bukan Tuhan yang bukan Tuhan. Jangan dipaksakan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Begitu sebaliknya, jangan dipaksakan yang bukan Tuhan jadi Tuhan. Gak boleh kayak gitu dong. Memang Tuhan itu harus seperti apa? Ya Tuhan harus Tuhan, wajib Tuhan. Gak boleh bukan Iya, Tuhan. Seperti apa Tuhan itu? Tuhan itu sudah pasti bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Iya kan ya? Benar gak? Anak Maria itu Tuhan atau manusia? Nah itu dulu dong. Enggak, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bukan manusia. Oke?
Tuhan itu bukan manusia. Bilangan 23:19 kan gitu. Dalil. Ini dalilnya kok Kristen bagaimana sih? Loh, Tapi jadi saya mau kasih kamu dalil apa? loh, dalil berdasarkan kitabmu dong. Bagaimana saya mau mengajarkan Al-Quran? Nanti dibilang lagi Islamisasi. Anda kan Kristen, dia mengambil kitabnya Yahudi. Maka saya ngajarin Anda sesuai dengan kitab yang Anda tenteng, yang adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Bilangan 23 nomor 19. Enggak, you nggak paham Al-Quran sehingga harus Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Kan jelas. Gimana ini ditanya Tuhan Loh. Anda beriman enggak kepada kitab yang saya sebutkan tadi? Kitab bilangan, beriman enggak? Saya bertanya, Tuhan yang menurut Alkitabmu itu seperti apa? Loh, kalau menurut Tuhan kitab saya, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, sama seperti Yeremia 10 nomor 6. Gimana dong? Ini? Gimana? Apanya yang gimana? Menurut kitabmu contoh kau bilang Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Pencipta alam semesta tidak serupa manusia. 2 Samuel 7 nomor 22. Allah tidak serupa dengan manusia. Sudah selesai. Sekarang menurut imanmu Tuhan itu kayak mana? Oke, sudah berarti berdasarkan Al-Quran laisa kamitslihi syai'un kan? Iya, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Nah, sekarang Tuhanmu seperti apa? Sudah, dengar dulu, tenang. Sudah. Tuhanmu yang saya tanya. Tuhanmu itu seperti apa? Silakan. Oke, Tuhan saya itu seperti gambar dan rupa saya, karena saya adalah gambar dan rupa Tuhan itu. Karena saya manusia. Di mana dituliskan bahwa pencipta alam semesta itu berbentuk manusia? Itu di mana? Baiklah, mari kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Artinya kalau manusia mengasihi, Tuhan juga Maha Pengasih. Itu dia. Berarti salah dalilnya 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak serupa dengan manusia, tapi Tuhan dapat menyerupai manusia, kan? Iya. Gimana itu? Berarti salah dalilnya. Kan Tuhan mengatakan 2 Samuel 7:22, akulah Allah yang maha tinggi, tidak sama seperti apapun, tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'. Kok Anda mengatakan Tuhan Anda sama seperti manusia? Sudah dengar dulu. Sama seperti dewa-dewa agama lain dong, kayak Krishna, Horus, Zeus, Hercules, Atis, sama manusia. Gimana dong? Bahkan Paulus itu dianggap Tuhan juga, Tuhan Hermes. Oke, saya dengar dulu nih, Anda ngomong, saya dengar dulu. Iya, jadi gini, saudara guru, nggak layak disebut guru kayaknya ini. Saudara Sending, jadi gini, saudara Sending. Tuhannya Yahudi itu tidak serupa dengan manusia. Tuhannya umat Islam tidak serupa manusia. Tuhannya Kristen bukan hanya serupa, tapi memang 100% manusia. Gimana itu? Kok Tuhanmu beda, bro? Kok bisa beda? Yahudi Tuhannya tidak serupa manusia, Islam Tuhannya tidak serupa manusia, Kristen Tuhannya manusia malah. Bukan cuma serupa, tapi manusia. Itu gimana itu, Bang? Silakan. Oke, ketika Tuhan menjadi manusia, Anda bingung. Ketika Tuhan menyatakan diri dengan pohon dan sendok pohon, Anda tidak bingung. Dan ketika Tuhan menyatakan diri dengan buku, di mana dalilnya Tuhan menjadi? Di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Aduh, langsung kepanasan sih. Enggak. Saya bertanya, di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Di mana dalilnya? Makanya dengar dulu. Oke, dengar. Silakan. Tutup mulutnya. Kuping itu kalau disatukan bentuk apa itu? Bentuk hati. Ya, silakan Anda jawab di mana dalilnya Tuhan berbentuk pohon. Oke, saya dengarkan ya. Ketika Musa, dengar ya. Aduh, bagaimana sih Islam yang satu ini? Silakan dalilnya, dalil. Saya butuh dalil. Oke, Al-Qasas ayat 30 kalau nggak salah. Ya, silakan Anda baca. Saya nggak mau baca, saya hanya menyebutkan. Gimana ini Kristen ini? Gimana Anda bawa dalil tapi Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan? Gimana dong?
kalau saya Lukas, 2 Samuel 2 Yohanes 1 Yohanes 1 nomor 7, Yesus itu manusia. Dalil Yesus manusia. Matius 1, Maria melahirkan manusia. Oke, dalil berarti sembahanmu manusia. Nah, sekarang tolong tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan saya menjadi pohon itu di mana? Lawak-lawak. Sudah. Aduh, pelawak ini pelawak. Sudah kenal yang ngomong? Sudah siap? Ya, silakan. Oke. Tuhan menjadi pohon bahwa itu ada ya. Mana dalilnya? Oke, saya buka Al-Qasas. Silakan. Teman-teman, siapkan diri Anda untuk tertawa berjamaah. Dengar ya. Ini apa ini? Saya indikan dulu deh. Silakan. Saya nggak mau membaca. Silakan. Saya butuh jawaban dari Anda karena teman-teman saya sudah mau tertawa. Tuhan yang Maha Suci jadi pohon itu dalilnya di mana? Ini apa? Coba diperbesar dulu. Coba baca. Biarkan dia besarkan, teman-teman. Besarin. Kita tertawakan dia ya. Coba diperbesar dulu ya. Siap tertawa. Ya. Ini Tuhan berbicara ini, berarti Tuhan punya mulut dan berarti Tuhan manusia saat itu. Yang saya minta Tuhan jadi pohon. Ditunjukkan ayatnya tapi kalau di agama Anda, dengar. Kalau di agama Anda, dewa jadi manusia, Yesus itu di agama Anda. Sekarang Allah jadi pohon, mana dalilnya? Ini dalilnya. Ya, ini. silakan. Sudah, jangan dimute dulu ya. Dengar ya. Silakan. Ayat 30 surat Al-Qasas berbunyi, maka ketika dia atau Musa sampai di tempat api itu, dia diseru dari pohon pinggir sebelah kanan. Aku jadi pohon. Di lembah dari sebatang pohon. Sebatang pohon ini. Kenapa sebatang pohon itu? Kenapa sebatang pohon itu? Tanah yang diberkahi dan berkata. Iya, kenapa sebatang pohon itu? Kenapa? Aduh, kira-kira inilah perkataan dari pohon itu. Wahai Musa. Oh, iya. Akulah Allah. Oke, Tuhan dan sudah gantian. Sudah. Itulah dia pohonnya ini, sebatang pohon. Oke. Nah, sekarang kalau Anda diseru dari pasar, apakah misalnya nih orang tuamu menyeru kamu dari pasar, wahai Sendeng. Nah, ini orang tuamu ini, mamamu ini berseru memanggil kau dari pasar, manggil kau. Apakah mamamu pasar? Gimana ini sebatang pohon dan mengatakan? Ayo teman-teman tertawa yuk. Teman-teman tertawa yuk. Tertawa ayo sekencang-kencangnya tertawa. Di dalam surah Al-Qasas yang Anda baca, wahai penyembah anak Maria, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma ataha nudiya min syati'il wadil iman bil baqa atihal mabarakah minas sajarah ayya Musa inni anallah rabbul alamin. Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia kemudian diseru dari pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Oke? Dia diseru dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Jadi saya memanggilmu dari sekolah. Dari sekolah saya memanggil Anda. Apakah saya adalah sekolah? Dari pasar saya berseru kepada Anda. Apakah saya pasar? Dari hotel saya berseru kepada Anda yang ada di pinggir jalan. Apakah saya hotel? Hanya orang stupid dan penyembah zakar manusia yang salah memahami terjemahan Al-Quran. Tepuk tangan dong. Nabi Musa diseru dari balik pohon, dari sebatang pohon, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Subhanallah. Tidak patut manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali dengan 3 perkara, melalui perantaraan wahyu, melalui tabir, dan juga melalui malaikat. Yang terjadi kepada Nabi Musa,
melalui tabir. Apa tabirnya? Sebatang pohon. Sama ketika Bang Suma berbicara kepada Sedeng, Bang Suma tidak bicara langsung kepada Sedeng, melainkan melalui sebuah HP. Apakah HP itu adalah Bang Suma? Hanya orang stupid penyembah zakar anak orang yang mengatakan bahwa Bang Suma adalah HP. Belajar lagi, Dik. Hapus nama kata guru di namamu itu, Dik. Hapus, nggak layak. Udah kabur ya. Dia pasti dengar di bawah. Hapus ya, kecuali Anda melanjutkan guru sendeng atau guru sedeng, nah itu baru, atau guru gendeng bisa. Tapi kalau guru kayak tadi itu nggak layak. Mau diskusi dengan Bang Suma, sikat gigi dulu pakai rinso 1 kilo, baru daftar antri untuk diskusi baik. Oke, lanjut Bang Handi, silakan. Saya lanjutkan minum kopi dulu. Berarti dia nggak ngerti lah Isa kami sili Isewan itu artinya. Nggak ngerti dia, nggak paham dia. Dia juga nggak paham bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Bang Handi kadang-kadang pintar ya. Terus berarti dia nggak pernah membaca juga Bible-nya sendiri Yohanes 5:3 ya? Ya, nggak bisa, nggak pernah juga dia baca kali ya Yohanes 7 nomor 28 sampai nomor 29. Engkau memang mengenal aku, tapi kamu tak mengenal dia. Aku dan Bapa adalah beda. Aku kamu kenal, Bapa tak kau kenal. Berarti aku bukanlah Bapa. Gini Bang Handi, lebih besar daripada aku. Gini Bang Handi, Bang Handi memang mengenal Bang Suma, tetapi Bang Handi tidak mengenal istri Bang Suma. Apakah Bang Suma adalah istri Bang Suma? Bukan. Bang Handi mengenal saya, tapi Bang Handi tidak mengenal bapak saya. Berarti saya dan bapak saya beda. Karena Bang Handi mengenal Bang Suma, tapi Bang Handi tidak mengenal bapaknya Bang Suma. Berarti bapak saya beda dengan saya. Itu cara belajarnya. Yohanes 7 nomor 28 dan sampai 29, 27, 28, 29. Bukti kalau Yesus bukan Bapa. Bapak Karena masing-masing hidup sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Izin Bang Suma, ini ada tamu barangkali dia mau belajar ini ya. Selamat sore Santoso. Selamat sore Bang Santoso. Jadi ntar dulu Bang, jadi ini Kristen-Kristen kayak tadi ini sok tahu tentang Al-Quran terjemahan. Dia bebas menerjemahkan sendiri, dia memasukkan ilmu bahlulnya sendiri gitu. Tapi ya kalau mereka berpendapat seperti itu, kalian tertawa apa menangis? Tertawa dong, ayo tertawa rame-rame. Kasihan. Mbak Os, ini Santoso yang itu kan, yang Katolik ya Mbak Os? Iya, ini Bang Santoso Katolik. Iya, dia mau belajar ini tentang Islam. Bang Santoso. Bang Santoso. Yo, selamat sore. Iya, selamat sore Bang Santoso. Apa yang mau Signal saya kurang bagus. Sudah bagus. Iya. Sudah bagus Bang, sudah bagus. Tiangnya rubuh itu, Bang Santoso. Tiangnya rubuh. Mau nanya dulu Bang Dewa, bisa nggak kita ngajarin ikan berenang? Nah, sulit ya. Orang seperti guru jending itu membaca Al-Quran cuma setengah, mengerti cuma separoh, ilmu nol, tapi berbicara double. Diajarin tidak mau, belajar sendiri ogah, dilurusin pengennya bengkok terus, selamanya ente bengkok. Jadi jangan salahkan Allah ketika ente nanti mati, dilemparkan sama Allah ke neraka jahanam. Kenapa? Bang Juma sudah memberitahukan kepada ente. Tugas kami hanya menyampaikan, ya. Tapi sebelumnya Dewa nyanyi dulu Bang. Dewa juga pengen nyanyi. Tadi Abang nyanyi, Dewa nyanyi. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi ketika Yesus naik ke langit, dia duduk bersebelahan dengan Bapa. Tidak pernah menyatu. Tapi masing-masing. Lukas 22:69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya,
Nggak nyatu bang, buktinya bang. Duduk, katanya duduk bareng. Maka duduk, gimana ini? Duduk bareng, nggak nyatu. Ya silakan Mas Santoso, Anda Bang Juma. Kebetulan saya nggak ada pertanyaan, saya hanya menyimak aja kok. Kalau ditanya boleh. Selagi saya bisa jawab, saya akan menjawab. Karena Ya saya udah, juga itu langsung aja. Mas Santoso, menurut Anda memandang Yesus itu sebagai apa? Yesus ini yang saya pandang, imannya kan kita kan orang Kristen, mengenal kata Tritunggal. Kalau Yesus yang dibicarakan manusianya, saya akan mengatakan Yesus itu manusianya. Kalau Pernah nggak Yesus menjadi tidak menjadi manusia? maksudnya gimana? Pernah nggak Yesus sampai saat ini tidak menjadi manusia? Tidak, dia pernah menjadi manusia. Sekarang ini masih manusia kah dia? Sekarang ini dia sudah bukan lagi manusia. Oke, Banyuma bisa diedukasi. Yesus sekarang bukan manusia lagi katanya. Oke, sedikit aja. Dewa sedikit bang. Silakan. Iya, Pada saat Yesus turun yang kedua kali, dia datang sebagai manusia atau bukan? saat Yesus turun yang kedua kali, permasalahannya sekarang dia belum turun kan? Ye. Udah nggak apa-apa, Nanya edukasi aja. apa jawab apa. Edukasi aja Bang Dewa, silakan Banyuma. Ya udah, lanjut lah. Nggak bisa mikir Sekarang, nih orang. untuk Yesus datang kedua kali, kata datang kedua kali itu apa? Untuk apa sih? Untuk itu kan dikatakan akhir zaman. Permasalahan Ya udah ya, bukannya nanti akhir dibicarakan untuk apa? Ini manusia dan tidak manusia selamanya Yesus. Silakan Banyuma. Iya, gini Bung. Pencipta alam semesta ini pernah nggak berhenti menjadi pencipta? zaman. Maksudnya gimana? Pencipta alam semesta, pencipta manusia, pernah tidak berhenti menjadi pencipta? Pernah. Menjadi bukan pencipta. Bukannya berhenti untuk menjadi bukan pencipta ya, tapi dia bisa dikatakan beristirahat pernah. Istirahat pernah, oke. Pada Iya. saat kemudian Tuhan ini, selama-lamanya Tuhan, kodratnya sebagai Tuhan pernah nggak berhenti? Maksudnya gimana, kontraknya itu gimana maksudnya? Kodrat hakikatnya sebagai pencipta alam semesta, keberadaannya pernah tidak berhenti menjadi pencipta langit dan bumi. Untuk saat ini dia sudah tidak menciptakan lagi. Ya, kalau dia tidak menciptakan, dia berhenti menjadi pencipta. Untuk saat ini iya. Dia bukan pencipta lagi. Dia sudah bukan pencipta lagi karena sudah diciptakan semuanya. Jadi dia nggak menciptakan lagi. Oh, jadi bukan lagi dia pencipta ya, berubah dia jadi apa? Ciptaan. Dia sudah bukan pencipta lagi dan bukan ciptaannya lagi untuk saat ini. Mati meja. Mungkin bahasa saya yang agak rendah ya. Gini bang, Tuhan itu maha hidup, betul? Ya, Pernah tidak Tuhan itu mati? untuk kemanusiaannya pernah. Mati meja. Enggak. Kok ada sisi kemanusiaannya? Maksud Anda itu Tuhan itu pernah menjadi manusia gitu? Bisa dikatakan reinkarnasi manusia. Enggak, Bukan jangan pakai reinkarnasi, bahasa, reinkarnasi. jangan pakai bahasa Hindu atau Buddha. Yang saya tanyakan ini, kita menggunakan bahasa agama samawi aja. Pencipta langit dan bumi, apakah pernah kemudian menjadi ciptaan atau menjadi manusia? Dalam iman kita, dia bukan diciptakan. Menjadi manusia bukan diciptakan, tetapi diutus. Lah, diutus, sebelum diutus kan dia bukan manusia. Makanya dalam Yohanes 8. Dia bukannya manusia, betul. Nah, sekarang kalau begitu, Yohanes 8:42, di situ Yesus berkata, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Seperti yang saya katakan, konsep keimanan orang Kristen adalah Tritunggal. Itu dulu yang harus dipahami. Kalau kita sudah berarti memahami Anda- Tritunggal, baru kita bisa Berarti mengerti di situ loh. Berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya Tuhan tadinya adalah satu menjadi tiga, atau tadi Tuhan itu tiga menjadi satu. Yang mana yang betul? Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Tapi tri itu tiga. Bukan 3 in 1 nih. Iya, Three in- betul. 3 in 1. Betul. Tiga di dalam Betul. satu. Betul.
Jadi yang namanya 3 di dalam 1 bukannya sifat apa? Hati, kopi, gula, susu dalam satu saset. Bukan seperti itu juga konteksnya, kan? Lalu bagaimana dengan perintah jangan ada Tuhan lain di hadapanku? Jangan ada kata Tuhan lain. Berarti jangan ada kata Tuhan lain itu ya berarti jangan ada penyembah lain atau berhala. Iya, jangan ada Tuhan lain. Berarti aku itu selama-lamanya aku. Nggak boleh ada Tuhan lain. Berarti nggak boleh ada pribadi lain. Betul? Ya, dikatakan. Ya. Ya, terus Yesus ini apa? Kan saya bilang, Yesus itu adalah firman Allah. Berarti Tuhan lain. Tuhan itu kan nama. Enggak, bukan cuma sekedar nama. Esensi atau hakikat yang berkata di Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sekarang ketika Yesus ada di muka bumi, Yesus berhadapan langsung nggak berhadap-hadapan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi? Oke, Bang Zuma, maaf ya, saya potong sedikit aja. Di dalam itu kan jangan ada kata Tuhan lain, betul? Ya, jangan ada ilah, jangan ada ilah lain, sembahan lain di hadapanku. Berarti hanya ada aku. Betul. Boleh nggak ada pribadi lain? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti Yesus boleh nggak ada? Seperti yang saya katakan, kita kan mengenal kata konsep Tritunggal. Berarti iya, Allah sendiri yang menjadi manusia. Jangan Anda campur adukkan dengan konsep Tritunggal. Ini kita berbicara mengenai Keluaran 21. Ahad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tidak ada boleh lain di hadapanku, tidak boleh. Di kiriku, di kananku, di depanku, di belakangku, bawah, atas, tak boleh. Hanya aku saja. Tak ada yang lain. Bang Zuma, iman kekristenan harus berdiri di atas Tritunggal. Berarti Kristen bukan Kristen, sudah. Loh, tadi Anda mengatakan iman Kristen. Berarti iman Kristen bertentangan dengan Keluaran 20 nomor 3. Bukan bertentangan. Lah, gimana ceritanya bukan bertentangan? Jangan ada ilah, sembahan lain di hadapanku. Inilah yang saya katakan, saya tidak ingin bertanya dan saya juga tidak ingin bertanya. Saya tidak sedang Anda ingin tanyai. Saya menyatakan bahwa ketika Tuhan yang datang memperkenalkan diri kepada Musa, Tuhannya berkata, wahai Musa, jangan ada ilah lain di hadapanku. Dan Musa diperintahkan untuk mengabarkan itu kepada umatnya, termasuk kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Pada saat Yesus menunjuk ke langit, engkau satu-satunya. Yesus menunjuk ke dirinya, dan aku adalah utusanmu. Berarti Yesus pada saat itu bukan sembahan. Pada saat itu Yesus bukan ilah. Pada saat itu Yesus bukan Allah. Dia hanya utusan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Pertanyaannya, ketika Tuhan mengatakan dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus ini siapa? Sekarang gini aja, anggap aja saya nggak tahu lah, udah itu selesai dong. Selesai dong, karena saya nggak mau membahas suatu agama nih. Oke, saudara, ketika Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel, dari awal, Tuhan yang tidak mau kemudian, Tuhan yang tidak ingin kemudian orang Yahudi membuat Tuhan di hadapannya, itu di mana posisinya? Ketika Yesus ada di bumi, Tuhan yang tadinya berfirman di Keluaran, itu posisinya lagi di mana dia? Saya boleh berbicara, sudah boleh berbicara? Iya, silakan. Oke, dari awal saya masuk, dari saya pertama open mic, apa yang saya katakan? Saya ingin menyimak. Dari awal sudah jelas belum perkataan saya ingin menyimak.
Bang, Lalu tapi kan- saya mengatakan juga saya tidak ingin bertanya. Kalau ditanya bagaimana, saya bilang saya akan menjelaskan selagi saya bisa dan saya tahu. Kalau pertanyaan Bang Juma untuk yang dalam arti kata seperti itu, saya bukan apologet seperti Bang Juma yang bisa menjelaskan. Saya rasa baik. saya dari awal itu pertama kali sudah jelas. Jadi kalau Bang Juma ingin mempertanyakan langsung, Bang Juma boleh bertanya mungkin dengan Prof siapa ya, Prof Metatron di grup di roomnya. Siapa lah, saya lupa lah. Karena tujuan saya kemari saya hanya untuk menyimak, mendengar. Jadi tolong kita sama-sama saling menghargai. Saya rasa Bang Zuma juga orang yang ya bisa dikatakan mengecap pendidikan juga lah. Kita sudah dewasa toh? Iya. Baik, Bang, baik. Setuju. Baik. Nah, sekarang gini. Kami umat Islam ini menerima pemberitaan tentang pencipta langit dan bumi ketika kami diwajibkan beriman kepada Nabi Musa. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fakhuzma ataituka wa kum minasyakirin. Allah, Tuhannya umat Islam, berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan membawa firmanku, ketetapanku kepada Bani Israel. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, wahai Nabi Musa, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan kepadamu, wahai Nabi Musa, pada Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berfirman kepadamu, wahai Nabi Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang teguh kepadanya, yaitu Torah. Dan sebaik-baiknya aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Di sini Al-Quran menjelaskan secara langsung bahwa yang berfirman kepada Nabi Musa adalah Tuhan yang kami sembah. Qala ya Musa, inni istafaituka, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau. Artinya Tuhan kami berfirman kepada Nabi Musa, Tuhannya Bani Israel berfirman kepada Nabi Musa, Tuhannya Bani Islam berfirman kepada Nabi Musa, Tuhannya Kristen bernama Yesus apakah berfirman kepada Nabi Musa? Tuhannya Bani Israel, Bani Ismail menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Bani Kunarion, Bani Paulus apakah berfirman kepada Nabi Musa? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar bangkit menjadi Tuhan. Pertanyaannya, Yesus yang bangkit menjadi Tuhan ini apakah berfirman kepada Nabi Musa? Ternyata tidak. Berarti Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan Tuhan yang disembah oleh saudara Kristen itu adalah Tuhan yang berbeda, sembahan yang berbeda. Demikian dulu untuk sementara, silakan. Iya Bang Suman, selamat sore Koko Widjanarko. Selamat sore Pak. Selamat sore Bang Kristen Muslim. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Sambil baca dulu ya, Tak.
Saya cuma aja. Ya, Sering lihat diskusi Bang Zuma ini jadi sangat mantap. oke. Ya, Mbak Inul, apa tadi yang mau disampaikan Mbak Inul? Ceinul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gini, saya itu mau tanya ya Bang Juma. Sudah 3 anak dari suami saya, mereka WA saya menanyakan hubungan saya dengan bapaknya bagaimana. Saya jawab dengan jujur masih. Nah masalahnya ini si suamiku ini lagi sakit, sudah ngomongnya nggak jelas, terus sudah di kasur terus, tapi saya minta ketemu sama mereka tidak dipertemukan. Jadi saya harus bagaimana ya? Apa harus saya tetap ke sana, atau saya menunggu anak-anaknya yang mengajak saya untuk ketemuan? Itu bagaimana baiknya ya? Gitu loh Bang. Halo, hilang ya? Halo. Mungkin Bang Zuma lagi jauh dari berangkat. Ustadz Miftah mau lintas? Iya boleh Ustadz Miftah juga. Ustadz Miftah. Bang Juma lagi ngopi sama Mas Ako. Ustadz Miftah. Iya. Tapi nggak ada masalah Ini dengan curhat. nggak ada masalah dengan agama kan Mbak Inul ya? Maksudnya misalnya Nggak ada. Cuman Ceinul Iya. kenapa curhat di sini, Ceinul? just mumpung ada Pak Ustadz yang baik hati inilah. Aku mau tanya lah. Iya, Ustadz ini Miftah, kan bukan Ustadz Miftah. kajian. Ustadz Miftah. Ustadz Miftah. Ustadz. Kalau nggak ada nggak apa-apa Pak Ustadz. Nggak apa-apa, nanti saya turun aja. Iya. Iya, masalahnya kita juga nggak tahu persis apa kondisi yang sebenarnya sih ya Mbak Inul gitu ya. Iya, beliau lagi sakit keras. Cuman saya kan pengen ke sana. Terus anak-anak selalu nanya, mau ibu apa? Saya bilang saya mau bapak saya bahas Enggak, bapak ya saya. ini permasalahannya apa Bu Inul itu? Apa tidak ada keharmonisan dengan anak-anak, dengan suami atau gimana? Oh, enggak, suami saya kebetulan lagi sama anaknya, terus lagi sakit. Jadi udah lama kita nggak saling ketemu gitu loh. Iya, tapi belum ini kan, belum pisah kan? Belum. Jadi masih ada ini ya, permasalahan hubungan lah gitu ya. Iya, Ya, saya terpanjang. selalu, bukan selalu Ya, sih, kalau teman selalu bilangnya gini, Mbak Inul jangan suka menghalangi orang yang mau pergi. Saya bilang saya tidak menghalangi, justru anaknya itu yang tidak mengizinkan saya ketemu dengan bapaknya, begitu loh Pak. Saya serba salah ini, mau gimana? Anak-anak udah besar. Udah, anak-anak si bapak itu pada besar, udah dewasa semua, udah pada nikah. Oh, udah pada nikah. Terus mereka tinggal bersama salah satu anaknya gitu. Iya. Nggak tahu ininya juga sih ya, nggak tahu apa ya kondisi yang sebenarnya juga sih, takut-takut salah mau Nah itu dia. menyampaikan gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya simak aja, saya turun dulu ya. Iya, Kebetulan saya. maaf ya Mbak Makasih ya. Inul ya. Mbak Rosi, makasih nun ya. Iya. Assalamualaikum. Iya, Ceinul. Nanti kalau ada kajian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz baru ini buka mic-nya. Anak-anak nangis ini dari tadi anak. Oh iya. Oh ini mau waktunya mandi kali. Galih mana Galih? Galih suruh naik. Galih kan nggak jelas kan. Ini siapa nih satu lagi? Selamat sore si Batu Naga. Oh si Batu. Selamat sore si Batu Naga. Selamat sore. Assalamualaikum. Oh waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bu Batu?
Begini ya, saya punya suami. Aduh. Dulu Ya, Bang. mualaf. Enggak, saya bukan mau kajian ini mengenai agama kok. Iya, Suami, nggak apa-apa. suami saya itu Kristen. Oh, iya. Tapi pernah masuk Islam. Ya. Terus. Sebentar ya. Cuma, aduh saya bingung nih. Saya kelihatan live nggak ya di akun saya? Kelihatan live maksudnya? Sama suami. Nggak, kan ada kalau lagi live itu ada yang nggak kelihatan live gitu ya, gimana ya? Iya, dirahasiakan. Iya, kalau ini kelihatan, kalau nggak di private ya kelihatan. Oh, kalau di privat nggak kelihatan ya? Nggak, harus diatur dulu private-nya itu, privasi itu loh. Iya, saya coba atur dulu deh Pak. Saya takut ini aja. Nanti saya naik lagi deh. Oh iya. Maaf, Kebetulan saya ada cuma Pak mau Ustadz di mau sini. menanyakan diskusi soal suami saya yang itu aja sih, Kristen, pernah mualaf tapi sekarang Terus waktu nikah dulu Islam, terus setelah Islam, nikah tapi iya, ini lagi, setelah nikah balik lagi gitu ya. seperti tidak jelas aja gitu, dan masih Iya, nanti saya banyak. ini lagi ya, mohon maaf saya Betul, undur diri dulu sebentar, nanti saya naik lagi. Enggak coba campur doang. Dicampurnya berapa itu? Mana tahu lagi kalau udah dicampur. Pay in the way. Minyak mentah itu masih bisa dibagi-bagi masanya. Tapi prosesnya panjang. Dinaikin aja yang di bawah. Yang di bawah dinaikin aja dulu Mbak. Banyak buangnya. Mbak Ros. Kalau diproses. Yang di bawah dinaikin dulu jadi. Aduh. Selamat sore Suhairani. Selamat sore Gustina Suhairani. Selamat sore. Selamat sore Gustina. Kenapa naik pada diem ya? Pada diam semua. Minta Bunda naik. Rosi, saya boleh memberikan tambahan sedikit enggak penjelasan kenapa babi itu haram Bunda berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan Bunda. Silahkan. Nah, ternyata ini hasil penelitian dokter-dokter dunia ya, mengatakan bahwa babi itu tidak baik untuk dikonsumsi dikarenakan babi itu pertama dia memakan segalanya termasuk sampah dia makan, dan dia juga adalah binatang yang memiliki sifat metabolisme yang tidak sempurna, sehingga kandungan-kandungan zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam makanan yang dia makan itu tersimpan utuh di dalam daging-daging babi itu sendiri, di mana babi itu juga tidak bisa menghasilkan kelenjar keringat ya, sehingga zat-zat berbahaya tadi itu tersimpan di dalam daging babi itu sendiri, sehingga kalau dikonsumsi oleh manusia maka bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan di dalam tubuh babi itu banyak sekali hidup mikroorganisme yang sangat berbahaya bagi kesehatan, dan ada salah satu nama bakteri yang ditemukan di babi itu yang bisa menyebabkan penyakit gangguan saraf Bunda. Jadi itulah kenapa sebabnya babi itu diharamkan, dan juga babi itu tempat yang bagus untuk
perkembangbiakan cacing pita dan cacing gelang yang sangat berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsinya, sehingga begitu indahnya Islam itu ingin agar penganut manusia-manusia ini hidup dalam kesehatan. Islam benar-benar menjaga yang namanya kesehatan. Islam itu benar-benar ajaran yang rahmatan lil alamin, benar-benar menjaga kesehatan manusia, Bunda. Jadi itulah sebabnya kenapa babi itu diharamkan. Bahkan sekarang dokter-dokter kesehatan dunia sudah menyarankan untuk tidak mengkonsumsi babi, Bunda. Demikian, Bunda. Ya. Kita sapa dulu deh, by the way, monitor. By the way. By the way. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Cuan siapa Bang? Cuan. Yang assalamualaikum tadi siapa? Itu Bang Tengku. Saya Bang P. Oh, Bang Tengku. Iya. Oke, Bang Mau Tengku. ngajarin kakak itu tadi yang biar supaya nggak kelihatan live-nya, tapi belum naik lagi deh ya. Dia tadi mau memverifikasi dulu ininya, akunnya. Enggak, kalau di privasi tetap kelihatan dia Bang P. Dia di pengaturan bukti itu dia ada gambarnya. Oh gitu. Saya ajarin saya aja dah. Gimana? Itu kan ada tulisan multi tuh. Di bawah. Nah, klik di tulisan multi, terus Bang P klik yang pengaturan yang di atas sebelah kanan atas itu. Oh iya. Nah, nanti situ ada tampilan status live sama jangan tampilkan status live. Nah, nanti situ ada tampilan status live sama jangan tampilkan noise. Udah. Lanjut. Selamat sore, Cuan. Yo, selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Terutama Bang Suma. Saya ingin ucapin salam-salam buat Bang Suma saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, anak cuma mau ingin ini ucapin salam aja buat Bang Suma. Tetap semangat. Iya, dari tadi nggak ada kesempatan bicara ya, Bang Cuan. Pantesan. Iya, benar sekali, mungkin masih sholat mungkin dia. Ini turun naik dari tadi. Ya nggak apa-apa, Bang. Nanti kita sampaikan deh. Masya Allah. Amin. Barakallah ya, barakallah. Salam untuk semuanya, teman-teman. Iya, Bang. Siap-siap, tak mantau di bawah aja, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rosi dan Bang PE serta Gurun dan Juma, saya izin turun, tapi sebelumnya saya ingin menanyakan sesuatu kepada para oten. Boleh, Bunda? Boleh. Nah, tapi ntar dulu ya, saya tanya dulu ini Anda oten nggak ya? Selamat sore, Bang Fukito. Wah, selamat sore. Assalamualaikum. Islam juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Sam, selamat sore Bang Sam. Selamat sore. Oke sih. Ya udah Bang Pinggir. Kan Al-Fat ayat 1 sampai 2. Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah diberikan pengampunan atas semua dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpinmu ke dalam jalan yang lurus. Dalam bahasa Arabnya ada nggak di situ ada nggak di situ nama Muhammad? Nih, silakan Ustaz. Wama arsalnaka itu yang dikatakan domir, ka itu namanya domir atau ganti, yang namanya kata ganti orang kedua yang merujuk kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan domir muhatab atau kata ganti orang kedua. Paham? Domir. Apalagi? Yang saya tanya, ada nggak nama Muhammad di situ? Wama arsalnaka, ka itu adalah yang disebut dengan domir atau kata ganti.
kata ganti yang namanya kata ganti mukhatab atau kata ganti orang kedua yang namanya kata ganti adalah orang yang diajak bicara yang kembalinya kepada Muhammad sallallahu Kata ganti alaihi itu apa tulisan wasallam. Arabnya? Kata Apanya? ganti yang di situ apa bahasa Arabnya? Biar saya cari dulu. Wama, sekali lagi ya, saya jelaskan sekali lagi nih. Wama arsalnaka ka itu disebut domir atau kata ganti dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan kata ganti orang kedua yang kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, tinggal kamu pelajari apa kata domir. Silakan browsing. Kalau kamu ini tinggalkan browsing aja kata domir itu apa. Iya, udah dijawab ya Bang Iya, ya. udah dijawab. Ya. Nah sekarang coba ada nggak jaminan keselamatan untuk orang Kristen dari Yesus? Coba silakan. Jelas ada. Di mana Bang ayatnya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Yesus menjamin keselamatan untuk orang Kristen itu di mana? Pernyataan Yesus bahwa orang Kristen itu dijamin oleh Yesus keselamatan di mana? Tadi yang saya bilang. Ada kata Kristen di situ? Kristen tahu nggak artinya? Tahu. Kristen Apa? itu kan pengikut Paulus. Kok Paulus itulah goblomo. Ya coba di mana pengikut Yesus itu pernah dikatakan Kristen? Coba di mana? Oke, saya Yesus tanya pernah kamu. mengatakan bahwa Di mana pengikut dikatakan Yesus Islam itu pengikut adalah Muhammad? Kamu kalau bertanya itu dijawab, jangan Saya bertanya balik iya. kalian. Kamu Kau kan bertanya, kami bertanya menjawab. kami, bertanya Sekarang kan kami kau. bertanya, kau menjawab. Di mana Kau- jaminan keselamatan terhadap orang Kristen dari Yesus sendiri? Coba, silakan. Saya itu udah jawab tadi. Mana? Di mana? Kamu kan tadi nyari kata Muhammad. Sekarang saya minta kata Kristen yang dijamin oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus di mana? Itu yang bilang tadi. Akulah jalan Yesus kebenaran dan hidup. berbicara Tidak ada pada yang datang saat kepada itu Bapa kalau tidak kepada melalui Bani aku, katanya. Israel, pada pengikutnya, pada murid-muridnya. Ada Kristen di situ. Kapan Kristen Yang itu ada? siapa yang mengikuti Kristus itu Kristen. Ngerti arti Kristen nggak? Yang saya tanya itu orang Kristen. Kristen itu kapan adanya, Bang? Yang mengikuti Ya, Kristus Kristen itu ada adalah setelah Yesus sudah Kristen. tidak ada lagi di dunia. Yang herannya 325 kalian Masehi mengikuti setelah Muhammad tapi konsili baru Islam ada nggak ada kata artinya Kristen. gitu loh. Gitu loh. Makanya kamu jangan ngeyel kalau dijawab. Sekarang saya bertanya, kamu jawab. Udah Sejak saya kapan jawab. murid-muridnya Yesus itu disebut Kristen? Murid-muridnya Yesus, dia berkata pada saat itu kepada murid-muridnya, murid-muridnya itu praktisi Torah, menjalankan hukum Torah. Orang-orang yang bersunat, bukan orang pemakan babi. saya tanya Sekarang balik Kristen dulu. ini orang-orang yang tidak bersunat. Sekarang saya tanya, di mana jaminan Yesus Ini kepada tiktokan orang Kristen? kita Yes, ini tiktokan. silakan. Ya, silakan. Tiktokan. Di mana dikatakan Islam itu pengikut Muhammad? Saya bertanya, kamu menjawab, Iya, bukan bertanya saya nggak balik. bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Saya tanya balik kau. Oh, berarti tidak ada. Ya nggak ada. Di mana Berarti dikatakan? Kristen tidak dijamin ya. Silakan. Iya, menjawab. Saya tanya lagi kau. Yang kamu Di cari mana apa? dikatakan Yang kamu Islam itu cari? pengikut Iman. Muhammad? Bisa diskusi nggak? Bisa sopan nggak? Apa yang lagi yang kamu cari tadi sudah dijelaskan. Terus apa lagi? Tadi dibilang dia, di mana dikatakan di situ Kristen betul? Iya, di dalam nih, di dalam Islam itu di dalam Al-Qur'an. Enggak, jauh dulu. Ini klarifikasi dulu nih. Apa? Coba silakan. Dia tadi kata dia. Di mana di situ dikatakan Kristen selamat katanya kan? Betul tidak? Yes. Nah, saya bertanya balik, di mana dikatakan pengikut Muhammad itu selamat? Islam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang bersamanya, walaupun mereka orang-orang kafir bersikap keras, tetapi Muhammad tetap berkasih sayang kepada mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan ridhonya. Simahum fi wujuhihim min azari sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Zalika mathaluhum fit Taurah. Demikianlah sifat-sifat mereka yang sudah disebutkan di dalam Taurat.
Wa mathaluhum fil Injil kazar'an akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang saya tanya di mana dikatakan di situ Muhammad selamat. Aduh, kau panjang lebar kali ini enggak ada. Nggak bisa diskusi, nggak bisa diskusi ini, nggak ada ilmu. Ya udah, kalau nggak bisa diskusi, kamu masih Makanya mendingan si turun Tiko ini belajar tadi lagi ya. bilang di mana di situ katakan Kristen, ditanya balik kan enggak. Nah sekarang saya tanya, di dalam Bible apakah ada kata Kristen? Aduh, oke, saya tanya kamu lagi. Enggak ada, memang enggak ada. Di dalam Al-Quran yang ada. merujuk kepada Nggak ada. apa namanya agama Islam ada 73 kali disebutkan. Nah sekarang sebutkan di dalam Bible apakah ada kata Kristen? Enggak ada. Saya tanya balik kok. Saya tanya balik, Oke. enggak ada memang. Enggak ada. Berarti mana jaminan orang di situ aja di kitabnya nggak ada kata Kristen? Udah enggak usah nyerot, saya tanya lagi kok. Saya tanya lagi. Bisa diskusi nggak? Ustaz, ini benernya sendiri orang ditanya ndak dijawab, malah mau tanya terus. Nggak ada yang berarti teman-teman sudah kita ketahui bahwasanya ketika kita menyebut Islam, kalimat yang merujuk kepada Islam di dalam Al-Quran ada 73 ayat menyebutkan Islam. Kemudian tetapi di dalam Kristen tidak ada satupun ayat di dalam Bible yang menyebutkan agama Kristen. Saya tanya Berarti kamu, Kristen Islam itu ini berasal dari hanya mana? mengaku-ngaku hanya sebagai penumpang gelap. Islam itu dari siapa itu? Kata dari siapa itu Islam itu? Apanya? Islam itu kata siapa? Islam dari Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta yang menurunkan wahyunya, firman-Nya kepada Muhammad lewat malaikat Jibril alaihissalam. Inna dina 'indallahil Islam. Yang membuat agama Islam siapa? Lagi. Apa? Yang membuat agama Islam siapa? Apa? Yang membuat agama Islam siapa? Apa? Ketawa pula udah. Islam itu yang disebut dengan agama samawi yang berasal dari Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Islam ada di dalam firman-Nya yang tadi saya sebutkan, bahkan di dalam Al-Quran disebut sampai 73 kali yang berawal, yang berakar dari kata salimah tersebut, sin dan lam tersebut. Dan sekarang sedangkan agamamu tidak ada satupun kalimat yang kembali kepada Kristen di saat kita mengkaji tentang Bible itu sendiri. Berarti Kristen benar-benar agama penumpang gelap. Kejang-kejang sih. Ya sudah, kamu juga nggak bisa diskusi, ditanyain juga nggak tahu, ya udah turun aja belajar yang lagi. agama tidak bisa jadi diakui kok. Agama Islam siapa? Siapa yang membuat agama Islam? Udah dijawab. Silakan Bang Teh, kita sudah menjawab sesuai pertanyaan. Kalau misalkan mau diskusi silakan. Kalau udah selesai dijawab udah turun ya, udah dijawab tadi turun ya. Belajar udah lagi di dijawab. bawah, nanti kalau udah bisa menjawab baru naik lagi. Jangan Iya, udah dijawab, ketika turun. dijawab nggak tahu ngapain naik. Ya setiap kali kita udah jawab terus turun gitu biasanya kan. Ya, ini tadinya ya nggak mau turun, makanya saya turunin. Ya, memang kita ini ya buat teman-teman Ikhwan Fillah, memang kita harus memberikan kesempatan 2-3 kali. Ya namanya juga oten gitu ya. Namanya seperti Bang Gurunda kita katakan, ya memang oten itu ngeyel dan memang seperti itu. Tapi kita sebagai muslim harus mensyiarkan baligu anni walau ayah. Ketika kita sudah 2 kali 3 kali menjelaskan tetap tidak mau menerima, itu urusan mereka, tinggal kita ambil tindakan, apakah di mute ataukah di kick itu. Tapi kita tetap menyampaikan ayat-ayat tersebut, syiar Islam tersebut, walaupun mereka tidak menerimanya. Silakan lanjut guru-guru yang lain. Ini Bang Zuma masih jauh dari perangkat. Iya. Aduh, kok turun lagi tadi, siapa tadi tuh? Aduh. Yang Kristen silakan naik.